Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pecahan. Kita juga sudah mengisi soal yang di halaman 3 itu. Nah, sekarang buka buku kalian yang halaman 4. Di situ ada dibuat pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, pertama kita harus tahu dulu bagaimana itu pecahan senilai. Nah, di sini pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Kita bisa menentukan pecahan senilai dengan dua cara. Nah, cara yang pertama itu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Cara keduanya, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Kalau yang pertama dibagi, kalau yang kedua dikalikan. Gimana menentukan pecahan senilai dengan cara dibagi? Kita perhatikan. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 8/16. Nah, kita penyelesaiannya kita lihat. Kita buat cara yang pertama, sama yang di buku seperti yang di halaman 5 ya. Ini contohnya beda dengan yang di buku, tapi caranya sama. 8/16 sama dengan, ini bisa kira-kira dibagi dengan 2 dulu. 2 pembilang, 2 penyebutnya. Harus pembilang dan penyebutnya harus sama ya. Jangan nanti pembilangnya 3, kalian buat penyebutnya 5. Jangan ya, harus sama. Di sini kita buat pembilang dan penyebutnya 2/2. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8/16 dibagi 2/2 itu sama dengan 4/8. Kemudian 8/16 sama dengan, bisa dibagi berapa lagi selain 2? Dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa. Dibagi 4 bisa? Bisa. Berarti dibagi dengan 4/4. 8/16 dibagi 4/4 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan berapa? 2. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti hasilnya 8/16 dibagi 4/4 sama dengan 2/4. Kemudian masih bisa dibagi tidak? Masih. Tadi kita sudah membagi dengan 2/2, 4/4. Sekarang kalau 5 bisa tidak 8 bagi 5? Tidak bisa. Kalau 6 juga tidak bisa. 7 tidak bisa, berarti 8. 8/8. 8/16 dibagi 8/8 sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? 8 bagi 8 itu sama dengan 1. 16 bagi 8 sama dengan 2. Nah, di sini jadi pecahan 8/16 senilai dengan 1/2, 2/4, dan 4/8. Sekarang kita masuk ke cara kedua, yaitu pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan. 8/16 sama dengan 8/16 dikali, tadi Bu bilang pembilang dan penyebut harus sama, jangan berbeda. Berarti kita coba bedanya cara 1 dengan cara 2. Yang cara pertama tadi dibagi, yang kedua ini dikali ya. Kita buat 2 dari 2. Kalau kita buat dari 1 itu kan hasilnya tetap ya. Jadi kita buat dari 2. Nah, 8 kali 2 sama dengan 16. 16 kali 2 sama dengan 32. Berarti 8/16 jika sama-sama dikali, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2, hasilnya 16/32. Nah, sekarang kita buat perkalian dikalikan dengan 3/3. 8/16 dikali 3/3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. 16 dikali 3 sama dengan 48. Hasilnya 24/8.
Itu kalau pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. Kemudian, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32, 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi, pecahan 8 per 16 senilai dengan 16 per 32, 24 per 48, dan 32 per 64. Maka, hasil dari cara pertama dan cara keduanya adalah, ini abaikan ya, ini coret-coret tercoret. Hasil dari cara pertama dan cara keduanya itu, dengan menggunakan cara 1 dan 2, maka kita dapat mengetahui dan menuliskan pecahan senilai dari 8 per 16 adalah, pecahan 8 per 16 senilai dengan 1 per 2, 2 per 4, 4 per 8, 6 per 32, 24 per 48, 32 per 64. Nah, sampai situ masih ada yang belum paham. Nah, Ibu mau kasih bentuk yang lain, cara yang sama, tapi dengan soal yang berbeda ya. Sekarang, kita menyederhanakan pecahan. Kita buat contoh 5 per 10. Nah, 5 per 10, kita tulis 5, bisa bagi 5 per 10 bagi 5. Di sini, kenapa kita langsung buat 5 per 5? Di sini, 5 per 10 yang satu pembilangnya ganjil, yang penyebutnya genap. Jadi, kita langsung bisa ingat, kalau kita udah tahu perkalian, kita langsung bisa ingat di perkalian berapa yang ada yang bisa dibagi 10 dan 5 hasilnya. Nah, tentunya di perkalian 5. Nah, kita buat 5 per 5. Jadi, 5 per 10 dibagi dengan 5 per 5 sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, kemudian kita buat contoh yang lain. Itu tadi contoh pertama, menyederhanakan pecahan. Sekarang yang contoh yang kedua. 12 per 32 sama dengan, kira-kira bisa dibagi berapa? Itu kan sama-sama genap. Berarti kita coba dia dibagi 2. Nah, berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, 6 per 16 masih sama-sama genap, penyebutnya juga genap. Berarti masih bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, 6 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 sama dengan berapa? 6 bagi 2 itu sama dengan 3. 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 3 per 8. Masih bisa disederhanakan tidak? Yang di atas ganjil, penyebutnya yang di bawah genap. Sudah nggak bisa ya, karena kalau 8, kalau misalnya dibagi 3 juga, yang 8 nggak bisa ya. Jadi pecahan paling sederhana dari 12 per 32 sama dengan 3 per 8. Kemudian contoh berikutnya, contoh menyederhanakan pecahan. Kita buat soalnya 20 per 35. Nah, ayo di perkalian berapa yang ada hasilnya 20 dan 35? Di perkalian berapa? Kalau dibagi 2, 20 bagi 2 bisa, 35 bagi 2 nggak bisa. Kalau 20 bagi 3 nggak bisa, 35 bagi 3 juga tidak bisa. 20 kalau dibagi dengan 4, 20 bisa, 35-nya nggak bisa. Kalau 5, 20 dibagi 5 itu bisa, 35 dibagi 5 juga bisa. Kita coba ya. Nah, 20 per 35
dibagi sama-sama 5/5 ya. 20 bagi 5 itu sama dengan 4. 35 bagi 5 berapa? Siapa yang tahu? Tuh, 7. Nah, masih bisa disederhanakan lagi tidak? 4/7. Enggak lagi ya, itu sudah bentuk paling sederhananya. Bisa juga nanti kalau misalnya di semester depan atau nanti di kelas 5 itu akan disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran, kemudian bisa juga disederhanakan ke yang paling terkecil ke dalam bentuk desimal, tapi kita belum sampai ke sana ya.